saya Ranessa Subakti, mahasiswa Teknik Industri Universitas Sumatera Utara. Di sini saya akan membahas mengenai studi kasus di mana penerapan dari activity based costing pada sebuah hotel. Hongren mendefinisikan activity based costing system ini adalah menghitung biaya setiap aktivitas serta membebankan biaya ke objek biaya seperti produk dan jasa berdasarkan aktivitas yang dibutuhkan untuk menghasilkan tiap produk dan jasa. Di sini ada dua tahap yang digunakan. Di tahap yang pertama, ada penggolongan berbagai aktivitas, ada pengasosiasian berbagai biaya dengan berbagai aktivitas, serta menentukan kelompok-kelompok biaya yang homogen dan penentuan tarif kelompok atau pool rate. Di tahap yang kedua, setiap kelompok biaya overhead dibebankan kepada produk. Di sini kita akan membahas tentang penerapan metode activity based costing dalam menentukan harga sewa kamar hotel di Pandanaran, Semarang. Dan referensi diambil dari studi kasus yang diteliti oleh Oktaviani Surya Pratiwi. Dan di sini ada konsep dasar dari activity based costing, yaitu cost driver, ada research, activity, cost object, dan performance. Untuk melakukan penerapan activity based costing pada studi kasus hotel ini, langkah awal yang dilakukan yaitu penentuan harga, yang merupakan bagian dari bauran pemasaran. Tujuan dari penentuan harga di sini ada 4. Yang pertama, bertahan hidup. Yang kedua, memaksimalkan laba jangka pendek. Yang ketiga, kepemimpinan pangsa pasar. Dan yang keempat, kepemimpinan mutu produk. Dilakukan penentuan aktual yang digunakan dan aktivitas menginap. Aktivitas yang digunakan di hotel ini yaitu 1. Penggunaan listrik, 2. Pemakaian air, yang ketiga pemeliharaan dan perawatan, yang keempat keadministrasian, yang kelima penyusutan kamar, dan 6 penyusutan fasilitas, yang ketujuh pemberian makan pagi, dan yang ke-8 laundry. Selanjutnya penentuan cost pool dan cost driver. Sebelum menerapkan activity basic costing pada bagian ini, setiap aktivitas seperti penggunaan listrik membuat pengelompokan biaya seperti jumlah kWh pada listrik. Setelah menghitung tarif kelompok setiap aktivitas, maka dilanjutkan dengan menghitung pembebanan biaya untuk setiap kamar. Berikut adalah tabel beban biaya. Untuk menghitung pembebanan biaya dilakukan untuk mengetahui biaya apa aja yang akan dibebankan pada setiap kamarnya. Pada tabel ini kita bisa melihat jumlah dari biaya keseluruhan aktivitasnya. Nah, pada tabel ini merupakan perhitungan biaya per unit dan biaya yang dibebankan dengan tingkat bagi hunian, seperti unit kamar, superior, deluxe, grand deluxe, eksekutif, dan suite. Setiap unit kamar dan yang dibebankan serta tingkat hunian dapat dilihat dari biaya per unitnya. Selanjutnya, perhitungan markup yang dihendaki oleh pihak hotel di sini tertera 50% dari biaya per unit untuk setiap kamarnya. Perlu kita ketahui sebelumnya bahwa markup ini merupakan keuntungan atau penaikan harga untuk setiap unit-unit pada kamar hotel tersebut. Dan pada tabel ini kita bisa melihat hasil dari penambahan markup pada setiap beban per unit. Dan harga pada setiap unit kamar sudah tertera pada tabel berikut. Berikutnya, perhitungan tarif sewa kamar berupa pajak yaitu 10%. Dari setiap kamar itu, harga dikali menjadi 10% pajak, maka muncullah harga setelah pajak pada tabel tersebut untuk setiap kamar yang sudah ditentukan sebelumnya. Pada tabel ini sudah tertera perbandingan perhitungan harga sewa kamar hotel Pandanaran Semarang. Perbandingan yang dilakukan dari pihak Hotel Pandanaran Semarang dengan perhitungan menggunakan metode activity based costing. Berdasarkan perbandingan yang dilakukan di sini, terjadi selisih antara perhitungan yang dilakukan dari pihak hotel dan perhitungan menggunakan metode activity based costing. Perhitungan dari pihak hotel untuk setiap kamar dapat kita lihat pada tabel ini bahwasanya ada kurang dan lebihnya. Selisih harga dikarenakan pada metode activity based costing.
Biasanya overhead pada masing-masing produk dibebankan pada banyak cost driver. Sehingga dalam metode activity based costing mampu mengalokasikan biaya aktivitas ke setiap pada kamar secara tepat berdasarkan konsumsi masing-masing aktivitasnya. Dapat kita lihat bahwa perhitungan harga sewa kamar menggunakan activity based costing lebih akurat dan dapat diterapkan. Karena di sini biaya overhead pada masing-masing produk dibebankan pada banyaknya cost driver, sehingga dalam metode activity based costing mampu mengalokasikan biaya aktivitas ke setiap kamar secara tepat. Sekian pembahasan kita mengenai penerapan activity based costing pada sebuah hotel. Dipersilahkan bagi teman-teman yang ingin bertanya untuk menuliskannya di kolom komentar agar kita bisa membahasnya bersama-sama. Apabila ada kesalahan dalam tutur kata saya mohon maaf dan terima kasih untuk teman-teman semuanya.